13 Mei 2018, pagi yang seharusnya menjadi hari ibadah yang tenang bagi ribuan umat Kristen di Surabaya, Jawa Timur. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan berubah menjadi salah satu peristiwa teror paling kelam dalam sejarah Indonesia. Yang membuat tragedi ini begitu mengejutkan bukan hanya karena targetnya adalah 3 gereja yang sedang menggelar ibadah minggu, tetapi karena pelakunya ternyata berasal dari satu keluarga yang sama. Seorang ayah, seorang ibu, dan 4 orang anak mereka, termasuk 2 anak yang masih berusia belasan tahun dan 2 anak perempuan yang masih sangat muda. Peristiwa ini mengguncang Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional. Untuk memahami bagaimana tragedi ini bisa terjadi, kita harus melihat situasi Indonesia pada tahun 2018. Saat itu aparat keamanan sedang meningkatkan operasi terhadap kelompok-kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIS. Salah satu jaringan yang menjadi perhatian adalah Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Kelompok ini diketahui memiliki hubungan ideologis dengan ISIS dan beberapa anggotanya pernah berusaha berangkat ke Suriah. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, keluarga yang menjadi pelaku serangan dipimpin oleh Dita Supriyanto. Ia diduga merupakan tokoh penting dalam jaringan JAD di wilayah Surabaya. Dita tinggal bersama istrinya, Puji Kuswati, dan 4 anak mereka di kawasan Rungkut, Surabaya. Di mata sebagian tetangga, keluarga ini terlihat seperti keluarga biasa. Mereka tinggal di lingkungan perumahan dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti warga lainnya. Namun di balik kehidupan tersebut, aparat menduga telah terjadi proses radikalisasi yang berlangsung dalam keluarga itu sendiri. Pagi hari Minggu 13 Mei 2018, keluarga itu mulai menjalankan rencana yang telah dipersiapkan. Mereka tidak bergerak bersama, mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok, masing-masing menuju sasaran yang berbeda. Target mereka adalah 3 gereja di Surabaya yang sedang menggelar ibadah Minggu pagi. Lokasi pertama adalah Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di kawasan Ngagel. Di sana 2 anak laki-laki Dita yang berusia sekitar 18 dan 16 tahun datang menggunakan sepeda motor. Saat petugas keamanan gereja mencoba menghentikan mereka, ledakan besar terjadi. Suasana yang sebelumnya tenang langsung berubah menjadi kepanikan. Jemaat berlarian menyelamatkan diri, asap dan serpihan memenuhi area gereja. Korban mulai berjatuhan. Beberapa menit kemudian, serangan kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Ponegoro. Di lokasi ini, pelaku adalah Puji Kuswati bersama 2 anak perempuannya yang masih berusia sekitar 12 dan 9 tahun. Mereka mendekati area gereja sebelum akhirnya terjadi ledakan. Banyak saksi mengaku tidak pernah membayangkan bahwa seorang ibu bersama anak-anaknya bisa terlibat dalam aksi seperti itu. Saat warga dan aparat masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi, ledakan ketiga mengguncang Surabaya. Kali ini di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Pelakunya adalah Dita Supriyanto sendiri. Ia mengendarai kendaraan yang telah dipenuhi bahan peledak. Ketika kendaraan memasuki area gereja, ledakan besar terjadi dan menghancurkan sebagian bangunan di sekitar lokasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 gereja telah menjadi sasaran serangan. Surabaya berubah menjadi kota yang dipenuhi sirine, ambulans, kendaraan polisi, dan suasana ketakutan. Rumah sakit mulai menerima korban luka. Petugas keamanan dikerahkan ke berbagai lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Masyarakat Indonesia terkejut ketika Kapolri saat itu, Tito Karnavian, mengumumkan hasil identifikasi awal. Para pelaku ternyata merupakan satu keluarga, ayah, ibu, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam aksi tersebut. Pengungkapan ini mengejutkan banyak pihak. Selama ini publik sering membayangkan pelaku teror sebagai individu yang bergerak sendiri atau kelompok rahasia. Namun dalam kasus Surabaya, sebuah keluarga justru menjadi pelaku utama. Fakta bahwa anak-anak ikut dilibatkan memicu diskusi besar tentang bahaya radikalisasi dalam lingkungan keluarga. Banyak ahli menilai bahwa anak-anak tersebut juga merupakan korban karena sejak kecil hidup dalam lingkungan yang telah dipengaruhi paham ekstrim. Setelah serangan terjadi, aparat segera menggeledah rumah keluarga pelaku. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah bahan yang diduga berkaitan dengan pembuatan bom. Tim gegana diterjunkan untuk mengamankan area dan mencegah kemungkinan ledakan susulan.
Namun teror belum berakhir. Pada malam hari setelah serangan gereja, sebuah ledakan kembali terjadi di sebuah rumah susun di Sidoarjo yang berkaitan dengan jaringan yang sama. Peristiwa ini semakin memperkuat dugaan bahwa terdapat sel teroris yang aktif di wilayah Jawa Timur pada saat itu. Aparat kemudian melakukan serangkaian operasi besar-besaran untuk memburu anggota jaringan lainnya. Tragedi Surabaya mendapatkan perhatian dunia internasional. Banyak negara menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia. Media internasional menyoroti fakta bahwa aksi teror dilakukan oleh satu keluarga secara utuh. Kasus seperti ini relatif jarang terjadi dan dianggap sebagai salah satu bentuk radikalisasi paling ekstrim. Bagi warga Surabaya sendiri, luka akibat tragedi itu tidak mudah hilang. Korban yang selamat harus menjalani pemulihan fisik dan psikologis. Keluarga korban meninggal harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang-orang tercinta. Sementara banyak jemaat mengaku membutuhkan waktu lama untuk kembali merasa aman saat beribadah. Meski demikian, tragedi ini juga memunculkan gelombang solidaritas yang luar biasa. Masyarakat dari berbagai agama datang memberikan dukungan kepada para korban. Doa bersama lintas agama digelar. Pesan persatuan dan penolakan terhadap terorisme menggema di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah kemudian memperkuat berbagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Kasus Surabaya menjadi pelajaran penting bahwa penyebaran ideologi ekstrim dapat terjadi di lingkungan terdekat, bahkan di dalam keluarga sendiri. Karena itu pendidikan, dialog, dan pengawasan terhadap proses radikalisasi menjadi semakin penting. Hingga hari ini, bom gereja Surabaya tahun 2018 masih dikenang sebagai salah satu tragedi teror paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korbannya, tetapi karena tragedi tersebut menunjukkan bagaimana paham ekstrim dapat menghancurkan sebuah keluarga dan sekaligus merenggut nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Pengeboman gereja Surabaya mengajarkan satu hal penting. Terorisme tidak hanya menghancurkan bangunan. Terorisme menghancurkan kehidupan, menghilangkan masa depan, dan meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Semoga tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi di Indonesia. Dan semoga para korban selalu dikenang sebagai bagian dari sejarah yang mengingatkan kita akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan.